Assalamualaikum. Berdiri, siap, hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama hari ini seperti biasa untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, sebelum kita absen terlebih dahulu seperti biasa silakan berdiri ketika disebutkan namanya untuk mengecek apakah dia sudah rapi atau belum hari ini, ya? Oke. Deva Junika Putri. Oke, sudah rapi ya? Dian Novita. Oke. Elsa Fira. Oke. Jadi, sebelum memulai pembelajaran lebih jauh, alangkah baiknya untuk kita mengawali segala sesuatu dengan berdoa. Maka silakan untuk ketua kelasnya mimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Selanjutnya, sebelum kita kembali ke pembelajaran juga, ini adalah salah satu cara kita untuk mencintai negara kita, yakni dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan satu orang untuk memimpin ke depan. Silakan. Ya, silakan berdiri semuanya. Ayo. Kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, tetap sedia mempertahankan kita. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk gerejanya, silakan duduk kembali. Nah, hal ini kita lakukan agar kita selalu mencintai negara kita dan kita doakan semoga negara kita makmur, terus sentosa, kemudian rakyatnya selalu sukses semua. Amin. Amin. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita nantinya mampu mendeskripsikan apa itu teks eksplanasi. Kemudian berikutnya kita mampu memahami informasi, baik itu informasi tersirat maupun informasi tersurat dari teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita mampu memahami struktur dari teks eksplanasi dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Tadi sudah disampaikan oleh Andy Long, ya. Teks eksplanasi, coba ulangi kembali Andy Long. Apa eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu fenomena, yaitu fenomena alam dan fenomena sosial budaya. Fenomena alam atau sosial budaya. Ada lagi yang mau menambahkan apa itu teks eksplanasi? Dan apa kira-kira menurut kalian fungsinya untuk kehidupan kita sehari-hari teks eksplanasi itu? Kira-kira apa? Kalau untuk fungsinya seperti memberikan informasi, Pak. Memberikan informasi tanpa harus membuat pendengar untuk mempercayainya. Iya, tanpa harus membuat orang lain mempercayainya, tapi paling tidak di sana sudah ada informasinya, gitu ya. Ada lagi yang lain yang mau memberikan gambaran tentang teks eksplanasi. Ya, apa fungsinya untuk kehidupan kita sehari-hari dari teks eksplanasi itu? Dan bagaimana prosesnya eksplanasi itu?
Ayo, silakan yang lain. Selain Endilong. Tadi Endilong udah menyampaikan, teks eksplanasi adalah teks yang menyampaikan sebuah fenomena. Nah, jadi dari keberuntahuan kita ini, kita kan masih meraba-raba nih, apa tuh teks eksplanasi itu? Iya kan? Nah, nanti kita akan pahami sama-sama, baik itu tentang pemahaman pengertian dari teks eksplanasi, proses terjadinya, dan seperti apa fungsinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, mari kita bersemangat dulu, tepuk tangan dulu buat kita hari ini. Silakan berdiri semua, kita lakukan ice breathing terlebih dahulu biar matanya tidak mengantuk dan lain sebagainya. Oke, selalu berdiri. Saya punya sebuah permainan, yang mana permainannya itu adalah sakit, itu menekan perutnya, kemudian sikut, menekan sikunya, kemudian skak, menemukan ujung jari kiri dan ujung kanannya, sikat, yaitu mengambil barang yang ada di depan. Nah, anggaplah barangnya itu adalah satu pulpen. Ya, satu pulpen berpasangan ya. Nanti silakan memperebutkan pulpen yang ada di atas mejanya. Oke? Ini untuk melatih konsentrasi kalian biar belajarnya lebih konsentrasi lagi. Gitu ya. Kita uji coba terlebih dahulu. Sikut. 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 Sakit. Skak. Belum. Skak. Sikut. Sakit. Sikut. Skak. Sikat. Oke, gitu ya. Itu baru dicoba ya. Mana lagi kayak orang depan. Oke, perkenalkan terlebih dahulu seperti biasa, kenal saya ya. Ya. Nah, hari ini kita membahas tentang fenomena alam dan kehidupan dari teks eksplanasi. Sebelumnya buku paketnya sudah? Ya, silakan cek buku paketnya, fenomena alam dari teks eksplanasi. Ya. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan kemudian proses terjadinya sesuatu. Nah, proses apa saja? Misalnya banyak hal, misalnya proses terjadinya hujan, gerhana matahari, proses terjadinya pelangi, atau fenomena keadaan secara ilmiah yang pada dasarnya didasarkan pada sebuah penelitian untuk pembenarannya gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan teks eksplanasi itu adalah untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi, tentang suatu peristiwa. Peristiwa apa saja? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bisa hujan, bisa gerhana, bisa tsunami, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Intinya adalah fenomena. Nah, fenomena ini banyak. Ada fenomena alam, fenomena sosial, dan budaya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya, lanjut. Nah, ini adalah proses terjadinya hujan. Nanti kita akan sampaikan lewat video. Nah, ini adalah air ketika melakukan penguapan. Ya, penguapan air ketika kena panas dia menguap. Kemudian setelah menguap ada kondensasi. Kondensasi itu adalah di mana awan sudah tidak lagi mampu menampung air, maka terjadilah hujan. Gitu. Lanjut. Berikutnya lagi. Nah, kita bahas tentang struktur dari teks eksplanasi. Perhatikan, nanti di buku paketnya ada teksnya. Ada pernyataan umum. Apa pernyataan umumnya? Pernyataan umum adalah pernyataan di mana ada kalimat yang menyatakan topik atau permasalahan yang akan dijelaskan. Apa tuh? Misalnya tentang teks proses terjadinya hujan.
Nah, proses terjadinya hujan tadi akan disampaikan lewat pernyataan umum terlebih dahulu. Hai teman-teman, pernahkah kamu ingin pergi ke suatu tempat, kemudian terjadi hujan? Ayo, ketika air menguap itu sebabnya, akibatnya terjadi hujan. Paham ya? Atau misalnya proses terjadinya pelangi, ada hujan, baru ada pelangi misalnya. Nah, sebabnya hujan, akibatnya ada pelangi. Terjadinya proses penebangan liar atau ilegalisme, itu sebab, akibatnya adalah banjir, pemanasan global, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Paham ya? Lanjut, menggunakan kata sordeknya, silakan. Menggunakan kata-kata yang bersifat objektif dan faktual. Objektif dan faktual. Apa tuh? Sesuai dengan yang kita pahami di teks deskripsi kemarin. Apa faktual tuh? Berdasarkan fakta dan sesuai dengan objek yang dibahas. Lanjut, menggunakan kalimat pasif. Apa tuh? Ayo. Aktif dan pasif. Ayo, pasif. Kalimatnya mengandung pertanyaan yang membuat orang lain bertanya, oh ini apa sih sebenarnya pemahamannya? Oh ini bagaimana sih sebenarnya? Nah, itu yang disebut dengan kalimat pasif. Paham? Ada pertanyaan? Silakan yang ingin ditanyakan. Ada? Ya, kalau tidak ada, saya punya satu video, kemudian kalian amati. Setelah diamati, kita menganalisis sama-sama. Gitu ya? Oke. Ini saya punya satu video tentang proses terjadinya hujan. Silakan diamati, kemudian kita pahami sama-sama bagaimana bisa terjadinya atau proses terjadinya hujan. Gitu ya? Kenapa bisa demikian? Yuk pelajari siklus air. Semua orang pasti punya pengalaman dengan hujan. Mungkin hujan bikin kamu jadi merasa stres karena udara jadi sejuk. Atau malah kecil kehidupan di bumi. Tahu nggak, sebagian besar permukaan bumi dan tubuh makhluk hidup itu terbuat dari air loh. Di tubuh manusia sendiri, sampai 60%-nya terdiri dari air. Air jadi salah satu unsur penting bagi kehidupan. Permukaan, ruangan juga mengeluarkan uap air melalui celah mata. Proses ini disebut dengan transpirasi. Uap air yang ada di atmosfer akan mengalami kondensasi menjadi cair ketika melewati lapisan udara yang dingin. Kemudian uap air yang terkondensasi akan membentuk awan. Awan yang baru terbentuk warnanya putih. Ini air kita. Oke, tepuk tangan untuk videonya. Ya. Nah, kita tadi udah pelajari tentang siklus air, bagaimana air itu dari laut, kemudian menguap, kemudian terjadi proses hujan, sampai ada manfaatnya juga, sampai di mana air itu paling banyak menguap itu air apa? Di sana pilihannya ada sumur, sungai, yang paling sering ada laut paling banyak. Terus kenapa airnya itu asin? Air laut itu kan asin, sementara air hujan tidak. Kenapa? Iya, karena garam tidak ikut menguap. Yang menguap itu hanya airnya saja. Gitu. Dan terakhir, bagaimana tuh? Kok bisa di tempat A hujan, tempat B tidak? Kenapa alasannya? Karena hujan terjadi tidak pada semua lokasi. Hari ini di tempat saya, kemudian jam berikutnya di tempat kalian. Nah, gitu. Paham ya? Oke. Sekarang untuk menguji pemahaman kita tentang teks eksplanasi, silakan duduk per kelompok. Ya, sesuai dengan kelompok di teks deskripsi kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini saya juga memakai kelompok tersebut untuk kelompok dari teks eksplanasi. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Silakan. Ayo, silakan duduk. Nyebar dulu sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan.
Silakan, ini ada LKPD, silakan dikerjakan LKPD-nya. Satu kelompok silakan didiskusikan. Di sana saya buat 3 teks eksplanasi. Di sana saya buat 3 teks eksplanasi. Kemudian dari teks eksplanasi itu silakan kalian pilih satu di antaranya. Di sana kan ada pelangi, ada tsunami, dan ada teks eksplanasi kaitannya tentang budaya, yaitu pijak tanah. Ya, saya ulangi kembali. Ada eksplanasi tentang pelangi, tsunami, dan pijak tanah. Yang kaitannya ada fenomena alam dan fenomena di budaya yang saya ambil di sini nih. Ya, nah silakan pilih satu di antaranya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaannya mengenal teks eksplanasi. Perhatikan, baca teks eksplanasi kalian dengan cermat. Baca dulu, pahami yang kalian pilih. Kemudian identifikasi judulnya. Judulnya apa? Kemudian topik utamanya apa? Apa yang dibahas dari sana tuh? Ya. Kemudian temukan pernyataan umumnya, deretan penjelasnya, dan interpretasinya dari teks yang sudah dibuat itu. Kemudian jelaskan hubungan dari ketiga struktur itu tadi. Ya. Kemudian identifikasi ciri kebahasaannya, apakah dia menggunakan kata kerja material atau tidak. Kemudian kata penghubung sebab akibat atau tidak. Dan kalimatnya pasif atau tidak. Nah, nanti jelaskan, kita akan presentasi nanti. Ya. Kemudian buat ringkasan yang paling sederhana untuk kalian mempresentasikannya. Ya. Kemudian pilih salah satu bentuk presentasi yang paling menarik. Ya, menurut kamu. Apakah dengan HP, ada bawa HP kan hari ini ya? Iya. Apakah dengan menggunakan tanpa PowerPoint dan lain sebagainya, silakan. Silakan buat presentasi yang paling menarik untuk presentasinya. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Diskusikan, pilih salah satu dari 3 itu. Silakan. Ya, tulis di LKPD itu. Pilih salah satu. Ya, ingat ya, saya punya waktu 10 menit. Ya, 10 sampai 15 menit untuk kalian berdiskusi kelompok, kemudian setelah itu kita presentasikan. Ya. Jadi makin cepat makin bagus. Ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan teksnya? Oke. Pijak tanah sudah, tsunami sudah, pelangi boleh? Ada lagi? Satu pengirim tercepat akan langsung kita presentasi. Itu ya. Silakan tepuk tangan. Ya, oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah. Ya. Sudah. Sebelum mulai nanti kita ada ice breaking untuk bermain menemukan kata dari beberapa kata dan beberapa huruf yang diacak. Silakan untuk kelompok yang maju pertama, yang mengumpulkan pertama untuk Indri dan kawan-kawan. Silakan maju. Permainannya seperti ini, dengarkan, permainannya seperti ini. Saya punya beberapa huruf. Kemudian temukan huruf acak ini menjadi satu kata baku. Gitu ya. Oke, tunjukkan. Faisal terbalik. Oke, sudah ya. Nah, kata ini diacak. Kemudian kalian menggeser kiri kanan terserah, yang penting menjadi satu kata baku. Ya, oke, tunggu ya, selama 1 menit.
Minjam stopwatchnya, HP-nya boleh dihitung. Tunggu. Posisi semula. Oke ya. 1 menit dimulai dari sekarang. 1. Lanjut. Terus. Berapa kata lagi yang dapat kalian temukan? Nah, G sana, lari. G sana. Oke. 1, 2. Berapa kata lagi? Lanjut. 2, 3. Lanjut. Uang. Ayo, G. 4. Lanjut. Oke, cukup 1 menit. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, seperti itu permainannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mengisi LKPD teks eksplanasi mengenai judul Tijak Tanah yang akan dibacakan oleh Erma Junita. Satu, mengenai teks eksplanasi. Pertanyaan, mengapa tradisi tijak tanah tidak dilakukan dan apa tujuannya? 2. Menganalisis struktur. Hubungan adalah dengan tradisi tijak tanah mengajukan kita tentang pentingnya menjaga adat, ritual istimewa di budaya masing-masing dan juga menjaga hubungan harmonis dengan alam. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulan dari tinjak tanah yaitu sebuah tradisi adat Melayu yang dimana orang adat Melayu dengan mengajarkan bahwa anaknya yang sudah beranjak untuk berjalan di atas tanah. Oke, silakan ada yang ingin menanggapi. Ya, menanggapinya dalam hal ini adalah menambahkan atau memberikan kesimpulan baru tentang proses tijak tanah. Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, silakan ditutup. Faisal. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompoknya Faisal. Berikutnya kelompok Pelangi. Tsunami ya? Tsunami. Silakan kelompoknya Tsunami. Oke, sebelum mulai seperti yang tadi bahwa ada yang speaking terlebih dahulu. Silakan ambil 1, 2, 3. Oke, cukup tepuk tangan. Kalau cuma dapat 3, Izinkan kami di sini kami akan mempresentasikan LKPD yang berjudul Tsunami dari teks eksplanasi. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deva Junika Putri. Kemudian ada Saud Devka. Besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. ya, kalau tidak ada cukup tangan untuk kelompok yang depan. Terakhir untuk kelompok Pelangi, silakan ditutup dulu. Oke. Selanjutnya kelompok Pelangi, ya, sebelum mulai seperti biasa, seperti yang tadi teman-teman melakukan, ada explaining tentang ya mudah-mudahan menjadi kata baku. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan LKPD teks eksplanasi mengenai pelangi. Proses terbentuknya pelangi terjadi ketika cahaya pembiasaan yang dibelokkan sehingga Setelah ini kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri presentasi kami hari ini. Oke, dengan berakhirnya tadi presentasi dari Ekilo,
Maka berakhir pula materi kita tentang pembahasan kita tentang eksplanasi. Bagaimana strukturnya, bagaimana pembahasannya, dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Udah paham ya? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, sebagai apresiasi untuk hari ini kita belajarnya sangat menyenangkan. Yang kedua, kalian sudah paham mengenai ciri dari teks eksplanasi, kemudian strukturnya, kebahasanya. Tepuk tangan buat kalian hari ini. Oke, ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan tentang apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Depa, silakan Depa. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Fenomena alam atau sosial budaya. Nah, hari ini kita juga belajar beberapa fenomena alam seperti Tepuk tangan buat Depa. Itu ya. Nah, Depa dapat memahami tentang banyak hal, kata dia. Ada fenomena alam dari proses terjadinya hujan, pelangi, dan lain sebagainya. Ada yang lain yang mau menambahkan kesimpulan dari yang dipelajari hari ini? Ya, kalau tidak ada, cukup ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Banyak-banyak menggali informasi di rumah tentang teks eksplanasi. Kemudian banyak-banyak mencari informasi juga kaitannya dengan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Misalnya banyak hal ya, banyak, bukan cuma dari tsunami, bukan. Misalnya dari banjir, dari longsor, kemudian ada sosial juga tadi belum bahas. Misalnya fenomena sosial seperti apa. Nah, tidak lama lagi kan kita ada ajang politik nih, pemilihan pilkada. Nah, itu juga fenomena sosial, gitu ya. Nah, banyak-banyak cari informasi kaitannya dengan hal itu. Insya Allah di kemudian hari kita bisa lebih paham tentang bagaimana teks eksplanasi. Tepuk tangan buat kita hari ini. Terima kasih. Ya, sampai ketemu minggu depan. Silakan baca doa penutupnya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan. Ketua kelas, silakan pimpin doa penutupnya. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa untuk segala dari masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi